Di tengah keramaian kota yang hingar-bingar, di antara jalan-jalan besar dan keindahan taman kota, serta deretan rumah-rumah tingkat, sebuah rumah kecil di sudut gang berdiri, namun tampak rapuh, menyimpan rahasia tentang manusia di dalam tubuhnya. Rumah kecil dengan wajah kusam seakan-akan ingin menceritakan bahwa dia ingin dilihat, bahwa dia ingin seperti yang lain, bahwa dia ingin tersenyum, bahwa dia ingin lebih baik. Wajahnya, tubuhnya, kakinya, seluruh apa yang dimiliki. Rumah kecil ini juga ingin memberikan sinar seperti apa yang telah diberikan orang lain kepadanya, agar di setiap sudut dan di sekitar tubuhnya dapat memberikan jalan penerang bagi semua, berbicara juga bersenda gurau, terutama bagi orang di dalam tubuh dan selalu diselimutinya dengan dinding-dinding yang berlubang. Tidak terlihat banyak aktivitas di rumah kecil ini, hanya pada waktu-waktu tertentu saja, biasanya pagi atau malam hari. Selebihnya sunyi. Sementara di luar, anak-anak kecil dengan polos dan senangnya bermain satu sama lain, memecah keheningan sudut gang. Masing-masing anak berlomba menjadi pemenang dalam setiap permainan. Mereka pun mampu bekerja sama dalam permainan berkelompok. Ketertarikan kami akan keramaian di sudut gang depan rumah kecil dan rapuh terus membawa langkah-langkah untuk lebih dekat lagi dan masuk ke dalam ruang rumah tersebut, menyapa serta berbincang-bincang untuk menguak rahasia di tubuh rumah kecil rapuh. Terima kasih Pak ya. Permisi. Dengan Bu Fatima ya? Iya. Iya Bu, saya mau ngobrol-ngobrol sama Ibu ya. Iya, mari masuk. Iya, permisi Bu ya. Iya. Ibu di sini tinggal sama siapa Bu? Sama anak saya. Oh, anak saya. Anaknya Bu ya? Iya, tinggal satu. Berdua ya? Iya. Oh iya Bu, saya boleh nggak lihat-lihat rumah Ibu? Boleh, mari. Iya, permisi Bu ya. Iya. Kalau Ibu kalau tidur di mana Bu? Saya di belakang. Di sini anak saya. Oh, Anakku itu. ini tempatnya anaknya Ibu ya? Oh, di belakang situ ya. Iya. Terus kalau Ibu masak di mana Bu? Masak di belakang. Ini tempat saya tidur. Iya. Iya, pakaian-pakaian itu. Iya. Oh, di sini ya? Iya, ini tempat makan. Bakso ya, kasih. Oh, iya yang pakai minyak tambah. Makan ada nih, Iya. kan gini ya gini, anak saya datang makan. Iya. Masak sendiri Bu ya? Iya, masak Oh. sendiri. Pagi belum kerja itu masak. Jadi Ibu tiap hari bangun pagi terus masak Ya, gitu? masak jam 4 itu bangun ya, cari air gitu. Kalau cari air di mana Bu? Di sumur sebelah itu di muka. Oh, di situ Iya. ya. Terus kalau Ibu mandi Ya di itu di mana? sini nak ini begini. Iya. Ini Oh, di situ ya. masuk ke gentang-gentang gitu. Dulu. Jadi airnya ambil di sumur terus Iya, di terus dibawa Iya. sini buat mandi. Sosok seorang ibu yang telah menerima kami untuk sekedar melihat-lihat bagian dalam rumahnya adalah seorang wanita yang sangat pekerja keras.
Sejak suaminya meninggal, Ibu Fatimah terus berusaha menghidupi anak-anaknya hingga besar. Dulu pekerjaannya adalah sebagai buruh di sebuah pabrik. Namun, karena tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi, Ibu Fatimah mencoba mencari pekerjaan lain. Dengan kemampuan terbatas juga usia semakin tua, yang dilakukan adalah menjadi pembantu rumah tangga pada saat tertentu saja, atau pada saat ada yang membutuhkan tenaganya. Fatimah, ya umurnya 68. Mulai dulu ya di pabrik, terus rumah tangga itu, terus sambil ngomong-ngomong, itu ya disuruh orang-orang itu. Ya cuci-cuci, ya ikut kalau ada orang punya gawe itu yang biyodo gitu. Ya sering, tapi sekarang ini sudah tua kan, saya sudah sakit. Itulah semurat itu ya jarang gitu. Kalau saya sakit ya berhenti, enggak kerja. Gitu. Kalau enggak sakit ya kerja. Saat ini, rumah kecil yang ditempatinya adalah rumah sewaan atau kontrak. Beberapa tahun Bu Fatimah menyewa rumah kecil ini. Biasanya setiap 1 tahun atau masa kontraknya habis, Bu Fatimah selalu mencari rumah sewa yang baru. Tetapi tidak kali ini. Berada di rumah kecil yang sekarang ditempati terasa lebih nyaman. Selain harga sewa murah, masa sekarang lebih sulit mencari rumah sewa dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak ada keinginan dari Bu Fatimah untuk mencari rumah sewa yang baru. Pagi kalau sudah nyepai anak-anak itu ya, terus saya berangkat gitu. Dek pulangnya jam 3, ya jam 4 enggak mesti. Dek kerjaannya banyak ya, sampai sore gitu. Ini kira-kira 1 tahun. Iya, dibawa di Puspito sini ya. Kalau asa bantuan dari itu loh, orang sing berobat nggak bayar itu. Di dekat rumah, seorang tetangga memanggil. Setelah siap, Bu Fatimah dengan peralatan sederhana berjalan dengan langkah tertatih menyusuri jalan di gang kecil yang sempit. Terkadang, sapaan-sapaan dari tetangga ketika lewat membuat Bu Fatimah sedikit tersenyum. Memang, di tempat ini banyak yang mengenalnya, karena hubungan baik serta karena sering membantu mereka. Para tetangga pun senang akan kehadiran Bu Fatimah, karena dapat membantu mereka pada saat dibutuhkan dan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Anak saya ini 25, 1 suntikan, ini 3 kali sudah ya, ada enteng ini. Gitu. Kemarin ini nggak bisa jalan, ini sakit gitu, sekarang enteng ya. Kira-kira 3 hari ini enteng. Iya, di Puspito situ dokter 25.000. Terus anak 2 itu yang nyuntik, nah. Yang 1 sudah rumah tangga. Ini 1 minggu 1 kali, sudah 3 kali ini. Tapi rasanya penak ya, sudah berhenti saya, sudah enggak berobat lagi. Dulu itu saya kapan sakit-sakit, tapi enggak dirosok gitu loh, sudah jualan ya kerja. Soalnya anak kecil-kecil sekolah semua, ya enggak ada yang nyari, no. Enggak ada yang bantu saudara-saudara gitu. Cari sendiri. Tinggal bapaknya tahun 88 itu saya sudah urip sendiri sama anak saya itu. Ya tetangga-tetangga itu bantu ngasih sangu-sangu sama anak saya si kecil-kecil. Memang ini betul saya enggak koro sungguhan. Sudah ya saya ikut orang tua saya. Orang tua saya meninggal, terus saya itu kawin keluar dari rumah saya itu. Terus ikut ke sini. Saya tuh mulai perawan itu sudah kerja berat, tapi sorone itu ya sekarang tahun 78
74 itu mulai masuk sini tuh mulai Soro. Iya, kalau sekarang penghasilannya bapak kan nggak cukup, orangnya beca, anaknya banyak gitu. Di saya ya cuci-cuci, ya borong ngangsu gitu. Malam jam 3 sudah bangun, ngangsu-ngangsu saya. Kalau beca cuma sedikit, jadi nggak cukup gitu. Anaknya 5 gitu. Sampai di tempat yang dituju, pekerjaan yang dilakukan adalah menyetrika, mencuci baju dan piring, serta membersihkan bagian rumah lainnya. Biasanya, pekerjaan pertama yang dilakukan adalah mencuci baju. Satu persatu, baju yang kotor dibersihkan. Tidak peduli saat air yang dingin menyentuh tangan dan kakinya. Semua dilakukan dengan penuh kesabaran, tanpa menghitung cucian yang harus diselesaikan. Sedikit atau banyak, tebal atau tipis, semua harus diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, pakaian yang telah dicuci dibawa untuk dikeringkan. Di bawah terik matahari, Bu Fatimah memeras baju dan keringat, walau dengan sisa-sisa tenaga tuanya, dan semakin hari semakin lemah. Ya, lek kalau orang dua gitu ya cukup. Orang satu ya hak cukup-cukupi. Jadi ngasih kan enggak mesti orang itu ya ada yang banyak, ada sedikit. Meninggal tahun 88. Meninggal anak dua sih kecil-kecil gitu, sekarang sudah besar. Iya, sampai mulai kecil sampai besar sampai sekolah itu. Jadi saya masuk polean ini tahun 74. Sampai sekarang ini ya nyewa kontrak gitu. Nah, pindah-pindah gitu. Ya ini ya kontrak. Ini 502 tahun, tapi bikin betul sendiri. Ya anak saya yang bujang-bujang itu dandan-dandan. Nah ini gede sampai rusak mau beli ya enggak bisa gitu. Saya makan ya enggak cukup gitu. Iya, ya sak cukup-cukupnya cuma tinggal orang dua sekarang. Nah saya ragil sama saya. Ya di bengkel tapi disuruh orang-orang gitu. Ya buruh gitu kalau ada borongan, bikin pager-pager. Hari semakin siang, tetapi Bu Fatimah terus melakukan segala pekerjaannya. Tidak ada rasa lelah tampak dari raut wajah. Tidak ada keluhan keluar dari mulut. Karena dari sinilah semua harapan dapat ditemukan. Walau hanya sedikit, setidak-tidaknya dapat menjawab teriakan dari perut-perut yang kosong setiap harinya. Berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Memang hanya itu yang bisa dilakukan Bu Fatimah saat usianya semakin tua. Sekarang tidak seperti dulu, di mana setiap hari dapat terus melakukan pekerjaan tanpa mengenal waktu. Ya sakjane capek, berhubung buat makan ya wis ndak capek. Pokoknya awak ini enteng ya berangkat, kalau sakit ya banyak sini yang satu polean itu kalau ada setrikanan itu ya nyuruh saya. Kalau pagi itu nyuci punya sendiri, anak saya itu yang ngapai air, terus saya berangkat kerja. Ya kalau tidak ada kerjaan ya diem, leyeh-leyeh gitu, seperti tadi itu. Kalau tidak ada kerjaan ya minjem-minjem sama orang-orang tetangga gitu, gentenan gitu, minjem ya beras gitu. Sering saya tetangga, kalau anak saya punya bayaran dikasih gitu. Yang ngebon di toko gitu. Ya enggak apa-apa, memang orang enggak punya ya nanti kerja, kalau sudah punya uang ya dikasih gitu, ya enggak apa-apa. Tokonya ya baik kok orang.
di muka ini terus. Mesti kadang ya 25, 50 gitu kan. Minjem beras itu berapa kilo, nanti minyak gas itu ngebon gitu. Nanti kalau punya uang hari Minggu kasih ngebon tiap minggu. Tidak banyak hasil yang didapat sebagai pembantu rumah tangga tidak tetap. Hanya untuk kebutuhan pokok saja, itu pun jika ada tetangga yang memanggil. Selanjutnya masih menjadi tanda tanya, apalagi saat ini Bu Fatimah bekerja dengan sakit yang diderita. Biaya periksa yang begitu besar dan harus dilakukan secara rutin membuat langkah-langkah Bu Fatimah semakin berat. Terkadang, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, Bu Fatimah harus meminta bantuan dari para tetangga. Jika tidak ada yang memanggil, pekerjaan lain yang biasa dilakukan adalah sekedar membersihkan rumah yang ditempatinya, memasak dan menyiapkan makanan sederhana untuk anaknya. Selain itu, tidak ada lagi yang dapat dilakukan Bu Fatimah di usia tuanya. Hanya menunggu dan menunggu dengan harapan dan mimpi-mimpi. Karena pekerjaan akan terus menunggu dan ada di hari esok. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Bu Fatimah harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa dan nanti untuk harapan-harapannya. Di sana itu terus anak itu rumah tangga sendiri-sendiri, terus ditinggal saya sama anak saya 2 itu toh yang. Lek sekarang ini ya susah, ndak bisa duduk bawah. Lek dulu kan bisa berdiri, bisa. Sekarang ya lek pakai dengklek ya krengkeng-krengkeng gitu. Tadi gandolan, lek kalau mau berdiri dah gandolan. Dan ndak gitu ndak bisa. Iki kaki ini lho kayak ya apa gitu rencem gitu. Kok coba ada ya wis ndak kerja nak lah tadi apa lagi ya. Memang urip sendirian. Ndak, saya cuma gini toh, kapan anakku besok rumah tangga jok niru aku supaya penak jodoh soro lek aku, saya bilang gitu. Saya kan sudah tua soro, kalau anak saya soro seperti saya kan kasihan gitu. Soalnya di sini berapa tahun ndak punya rumah, cuma mondok gitu toh. Itu memang betul boleh, kalau nggak percaya tanya RT boleh, memang itu kesungguhan. Seperti inilah keadaan rumah Bu Fatimah. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Lokasi yang berada di sudut sebuah gang. Dinding-dindingnya pun hanya terbuat dari anyaman bambu dan kayu-kayu. Lantainya masih beralaskan tanah. Peralatan yang digunakan pun sangat sederhana. Rumah kecil ini ditempati dengan cara menyewa kepada tetangganya. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat melepas lelahnya. Di sini ya lama, di sini sih 3 tahun saya pindah dari muka situ. Rumahnya dijual, terus saya kontrak di sini, ini 3 tahun. Betah, apa adanya saya mau, sudah memang ada gini ya. Nanti minta mewah-mewah ya enggak bisa, nak memang itu dari Gusti Allah ya. Takdir. Ya moga-moga anak saya besok hidup bisa enak. Jadi saya itu cuma urip tetangga-tetangga yang baik. Saya sambati, saya kalau tidak punya apa-apa ya minjem gitu sama tetangga-tetangga gitu. Kalau saya sakit ya tetangga-tetangga itu nyambangi sini. Sampai saat ini pekerjaan menjadi pembantu rumah tangga masih terus dilakukan.
Baginya pekerjaan tersebut masih akan terus dilakukan, walaupun semakin banyak tenaga yang lebih muda. Bu Fatimah akan terus bekerja demi segala harapan-harapan. Kesabaran dari Bu Fatimah inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Bu Fatimah walaupun dengan hal-hal kecil. Ibu, ini ada pemberian dari pemirsa Dharma TV dan ini ada sedikit tambahan. Semoga bisa membantu meringankan beban Ibu ya. Makasih ya nak ya. Iya. Saya terima kasih. Moga-moga yang kuasa sing bares ya nak. Saya terima ya nak ya. Iya. Bagi pemirsa Dharma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih giat bekerja tapi mendapatkan penghasilan yang sedikit, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Sekarang ini ya kepingin anak saya itu rumah tangga penak, terus saya bisa sembuh, ya ikut anak gitu loh. Kalau saya bisa kerja ya kerja cari sendiri, hidup sendiri di sini ndak apa-apa. Jadi ndak ngerepoti anak. Kalau anak saya itu ya diem-diem kok, laki-laki itu nerima-nerima apa adanya yang diem. Gitu. Kalau saya disuruh orang tak jane mbak anak saya ndak boleh, tapi kalau anak saya berangkat, saya berangkat gitu. Kan enggak enak di rumah itu, enggak enak. Iya, kalau saya kepingin sehat tetap cuci-cuci setrika itu. Tetap saya sih tetap kerja gitu. Pokok ini dan boleh sembuh, saya tetap kerja. Berat enggak apa-apa. Beginilah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau beliaunya itu bekerja sebagai serabutan ya, pembantu rumah tangga, ya apabila ada tetangga sebelah minta nyucikan baju atau apa nyetrika, memang dia kerjaan tiap harinya demikian. Beliaunya bersama dengan anaknya ya, sekarang anaknya tinggal satu ya, dia bekerja di bengkel gitu, jadi tiap harinya dia cuma berdua. Ya saya sering, terutama nyetrika ya, atau kalau enggak ya juga mencuci, saya sering minta bantuan dia. Kalau menurut saya memang perlu ya, perlu sekali dibantu, mengingat dia tuh ekonominya memang, sedangkan dia tidak punya rumah ya, dia ngontrak, kehidupannya demikian. Seharusnya wajar lah kalau dia memang dibantu. Apalagi dari Dharma TV saya merasa terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya agar lebih maju lagi. Ya, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sekaligus kadang membantu orang masak gitu, suruh makan itu gitu. Baik sekali, sering bantu orang. Memang perlu sekali dibantu itu kan, selain orangnya itu sekarang sering sakit-sakitan, anaknya kan yang satunya sudah menikah, jadi kan pemberian dari anaknya semakin berkurang gitu. Kerjanya serabutan, jadi mencuci, setrika, sama yang lainnya juga sama. Oh saya nggak pernah, tapi kan di tetangga sebelah itu ya sering. Orangnya baik, ya, orangnya baik, suka membantu.